Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Siapa apanya? Itu dulu. tadi aku kan merasa tersinggung. Diingetin dulu jamaahnya. Tema hari ini apa? Temanya adalah dalamnya laut bisa diukur. Ya. Dalamnya hati siapa yang tahu? Terus siapa teman-temannya katanya bermuka dua? Nah saya pengen tahu siapa sih yang nggak pengen ya kan di surga ketemu sama sahabat-sahabat. Iya. Sendirian di surga juga nggak enak. Kayak Nabi Adam yang waktu sendiri di surga. Iya. Nah terus bagaimana nih kita tahu sahabat yang seperti apa yang bisa membawa kita ke surga? Karena banyak sahabatnya yang nggak baik di depan tapi ngomong di belakang, ngomong di sini. Nah itu gimana Ustadz? Ada 4 sebenarnya. Ya silakan penjelasan. Izin semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini, apalagi masih ranah di bulan Syawal. Bagaimana kita mulai dari nol, memperbaiki halal bihalal, silaturahmi, dan apapun namanya. Satu hal buat kita berkaitan dengan teman, sahabat. Ini enak banget. Bagusnya kalau banyak sahabat. Dan luar biasanya karena sahabat yang baik itu yang mana ya? Ternyata ada 4 nih. Yang pertama, sahabat yang baik itu, Masya Allah, Tabarakallah, senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Sahabat yang baik itu senantiasa mengingatkan kebaikan. Bukan mendiamkan kita supaya kita ketinggalan. Nauzubillah min dzalik. Ada memang sahabat itu mengingatkan, sudah salat belum? Udah kerja kan? Bangun. Berjamaah yuk. Gitu. Berjamaah yuk. Itulah sahabat yang baik. Yang senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan. Kemudian, Masya Allah, Tabarakallah, ada juga sahabat yang baik itu, Masya Allah, senantiasa memberikan kita gini, dukungan atas kebaikan. Ya, memperlihatkan kebaikan, melibatkan kita dalam al-kebaikan. Ada juga tidak mau melibatkan kebaikan. Ada amalan ini bagus kita lakukan. Itu bagus itu. Masya Allah, Tabarakallah, kepada semuanya jamaah Islam Tinda. Mudah-mudahan kami sudah dianggap di Islam Tinda ini kepada jamaah yang nonton bagian daripada sahabat. Masya Allah, aku amin. suka, karena aku mau nonton Islam Tinda. Kenapa? Banyak ilmu. Kayak kita diingatkan, tidak pelit ilmu, tidak pelit kebaikan. Amin. Dan yang ketiga, orang-orang yang dianggap bersahabat itu senantiasa memberikan kita, Masya Allah, Tabarakallah, hal yang menarik untuk mengajak kesyukuran. Banyak-banyak bersyukur, bukan mengajak dalam kekufuran. Baik bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Memanfaatkan. Ternyata ini ada fungsinya loh. Ternyata ini begini caranya loh. Makanya dikatakan sahabat yang baik adalah sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan. Bagaimana sahabat seperjalanan itu pasti merasakan. Ya, kita bisa lihat, oh ini sahabat. Aduh, dia makan keripik lagi di belakang, nggak ngajak-ngajak ke saya. Kalau saya pasti bagi itu. Saya tahu Ustadz Maulana sukanya keripik. Kok bahasan keripik aku? Dan yang keempat, Masya Allah, Tabarakallah, ada ilmu. Setiap kita datang ketemu dia, ada ilmu kita dapat. Masya Allah. Setiap ada ilmu. Makanya mudah-mudahan jamaah Islam Tinda menganggap kami adalah sahabat. Amin. Karena kenapa? Setiap hari kami akan membagikan ilmu. Itu yang bagus. Satu hal buat kita, sahabat yang baik sehidup sesurga. Sekali lagi, sehidup sesurga. Yang mengajak kita, ada pernah kisah yang dibawakan oleh Sasam. Masih ingat gak Sasam? Yeah. Ada orang tidak mau masuk Islam gara-gara sahabatnya tidak masuk. Iya. Ikut-ikutan, kasihan banget itu. Betul. Sedih rasanya. Sebaiknya carilah sahabat yang mengantarkan kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita akan kebaikan. Makanya sahabat yang baik adalah sahabat ketika sholat berjamaah. Masya Allah. Itu. Udah lihat jamaah tetapnya Masjid Nabawi? Belum. Oh, aku udah lihat. Oh, Iya. Ada di saf pertama itu. Masya Allah. Itu saf pertama itu orang jamaah tetapnya Tapi saya aja di pribadi ya gitu suka kesel gitu kalau misalnya ada orang yang ngomongin Ustadz Maulana gitu, ngomongin yang jelek-jelek gitu. Saya kesel gitu karena mereka tuh nggak kenal Ustadz Maulana tuh kayak gimana, betapa baiknya beliau. Jangan ngelihat gayanya, tapi lihat apa emang yang gayanya dilakukan. kenapa sih? Ada aja pokoknya lah orang bikin kita jadi emosi juga itu. Saya temennya saya yang emosi jadinya. Ya Allah, ya Rabb. Tapi gini ya, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jamaah. Yang namanya hati ini kita nggak pernah ada yang tahu. Ya bener ya. Kayak mungkin apa yang saya rasakan 2 minggu terakhir perasaan saya tuh suka nggak enak banget. Kayak
ada perasaan yang kok kenapa ya nggak enak? Apa Allah ngasih satu sign ke saya atau bagaimana? Ini kejadian ini, Masya Allah. Mungkin ada apa yang harus kita atasi nih, atau mungkin apa yang harus kita amalkan nih, supaya kita nggak ada kecemasan dalam hati. Takutnya kecemasan berlebihan ini malah jadi kita bernegatif thinking. Ustaz Syam, tafadhol Ustaz Syam. Tabe guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kan yang memimpin ataupun raja di antara tubuh ini. Nabi SAW senantiasa mengingatkan masalah hati ini, dan Al-Qur'an juga senantiasa mengingatkan masalah hati ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kebanyakan daripada penduduknya jahanam nanti dari antara jin dan manusia itu disebabkan langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha, tidak menggunakan hatinya sebagaimana fungsinya untuk memikirkan, untuk berpikir, untuk berperasaan, untuk yakni menggunakan hati ini sebaik mungkin. Maka subhanallah pentingnya masalah hati. Kalau dikatakan kecemasan, ada satu kisah dalam Al-Qur'an yaitu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, di mana kecemasan yang sangat besar dirasakan oleh ibunya Nabi Musa ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut untuk dibunuh. Jadi setahun kemudian dibiarkan hidup, setahun kemudian lagi dibunuh lagi, subhanallah. Maka pada saat tahun lahirnya Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu pula tentara Fir'aun mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Bukan main cemasnya ibunya Nabi Musa. Namun kata Al-Quran, laula arrabatna ala qalbiha, seandainya tidak kami kuatkan, tidak kami lepaskan daripada kecemasan di hatinya, maka tidak akan berlaku demikian. Apa yang berlaku demikian ketika Nabi Musa dialirkan ke Sungai Nil, yang mana pada saat itu ibu Nabi Musa tentu saja cemas gitu ya, melepaskan anaknya untuk berjalan di Sungai Nil sendirian, dialirkan di Sungai Nil, subhanallah. Maka yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati. Yang kedua, sering diajarkan guru-guru kita, ketika kita melihat orang yang lebih di bawah dunianya dibanding kita, itu akan membuat hati kita lebih sembuh juga. Artinya salah satu diantaranya adalah mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim selain daripada keberkahannya, karena Nabi SAW mencontohkan sendiri, tapi membuat kita lebih bersyukur juga. Subhanallah, saya ini gagal, saya ini pernah kena musibah, tapi lebih sedih lagi anak ini nggak punya ayah, ya, lebih sedih lagi mereka ini. Maka melihat orang yang di bawah kita dari segi duniawi, berbeda ketika melihat dari segi ukhrawi, cari orang yang di atas kita. Subhanallah, saya baru puasa wajib saja, orang itu sudah puasa sunnah. Saya baru sholat wajib saya, orang itu sudah sholat sunnah. Subhanallah, lihat masalah ukhrawi yang di atasnya. Yang ketiga, tentu saja bermajelis ilmu. Orang semakin sering hadir berpengajian, semakin dia, ini pagi-pagi subhanallah, Islam itu indah tayang, itu tidak sedikit daripada efeknya yang membuat mood kita ini bekerja di pagi hari akan baik. Subhanallah, amin. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika mendengar nasihat-nasihat para ulama, nasihat daripada guru-guru kita, itu biasanya mood kita lebih baik. Tidak sedikit orang yang ketika melihat konten, misalnya konten singkat 1 menit, 2 menit dia lihat, tiba-tiba dengan konten tersebut dia menjadi lebih taat beribadah, sembuh hatinya. Oh ternyata ada ya kisah terdahulu seperti ini. Maka mengambil pelajaran dari minta sama Allah agar hati tenang. Yang kedua, daripada mengusap kepala anak yatim atau melihat orang yang di bawah kita yang lebih menderita. Yang ketiga adalah bermajelis ilmu atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala alam. Jangan dibilang nggak ada dalilnya. Ini ya apa? Jadi gini ya, bicara masalah sunnah ini jamaah, apa yang dikatakan Nabi itu sunnah. Iya. Apa yang dilakukan Nabi tanpa dikatakan itu pun juga sunnah. Yang diiyakan juga. Yang diiyakan juga sunnah. Jadi jangan tanya dalilnya mana, dalilnya mana. Ini masya Allah luar biasa. Di kadang-kadang orang kita memang pinter-pinter ya, tapi saking pinternya lupa belajar lebih banyak gitu. Jadi masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang diberikan jamaah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget nih aku nanya tapi belum dijawab. Masya Allah, alhamdulillah ini bisa dijawab ya insya Allah ya. Ustadz,
gimana caranya aku bisa berprasangka baik kepada suami kalau selama ini suami suka ngebohongin istri dan tidak pernah mau terbuka kepada istri. Padahal udah berbagai cara aku pancing biar suami mau terbuka sama aku. Tapi sulit banget. Sebetulnya apa ada pengaruh dari setan yang membuat aku gampang berpikiran buruk kepada suami? Nah ini kan dipancing ya, bukan dikatakan nih. Kalau istri ngomong langsung ke suami mungkin akan beda kali, nggak dipancing. Mungkin penjelasannya Ustaz Hilman, silakan. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Amin. Maka yang harus dipahami oleh setiap kita yang berumah tangga, catat kalimat ini. Jika kita menemukan kebaikan dari pasangan kita, maka itu adalah jalan untuk meraih surganya Allah untuk kita. Begitu sebaliknya, jika kita menemukan keburukan dari pasangan kita, boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita karena kita sabar dengan adanya keburukan di pasangan kita. Jadi dua-duanya kebaikan. Nah, kembali kepada pertanyaan ini. Kenapa ada istri yang suka prasangka buruk sama suami? Iya. Kenapa ada suami yang prasangka buruk sama istri? Coba, belajar mulai hari ini. Jangan selalu melihat keburukan pasangan kita, tapi lihatlah kebaikan dari pasangan kita. Masya Allah. Oke, let's say, pasangan kita punya keburukan. Tapi bukankah banyak kebaikan yang lain? Betul. Ini kebiasaan kita. Kita ini lebih pintar melihat satu keburukan, melupakan banyak kebaikan. Padahal kalau kita analisis lebih detail, ada kok kebaikannya, tapi kadang-kadang ketutup sama satu keburukan. Maka kalau ada prasangka buruk di hati ini, segera astagfirullahaladzim. Oh, suamiku baik kok. Ada kebaikan dari dia. Dia mencari nafkah untukku. Dia bekerja untukku. Lihat kebaikan itu. Karena mohon maaf, kalau di benak kita yang terlintas hanya keburukannya, maka sebanyak apapun kebaikannya nggak akan pernah bisa kita lihat. Masya Allah. Dan ini awal mula, mohon izin ya, awal mula sesuatu yang buruk datang di rumah tangga kita. Nauzubillah min dzalik. Maka sering saya sampaikan ini, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Maka mulai hari ini jangan suuzon. Ustadz, apakah ini pengaruh setan? Ingat ya, gangguan setan itu tidak akan pernah mempan kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Nanti dibuka suratnya, An-Nahl ayat 99. Ya, orang beriman, orang yang bertawakal, yang yakin ke Allah, maka seberat apapun godaan setan, sebesar apapun, dia akan mampu lewati. Maka penting, ada 2 I yang harus dimiliki di rumah tangga. I Apa tuh? pertama. I yang pertama iman, Yang kedua? I yang kedua ilmu. Masya Allah. 1 iman, 2 ilmu. Masya Allah. Tingkatkan imannya, tambahin ilmunya. Insya Allah kita akan menemukan rumah tangga yang Benar, amin amin ya rabbal alamin. Sama nih kalau kita bentang satu kain putih. Iya. Ya, kain putih itu besar, putih semua. Ada satu titik yang dilihat yang mana? Titiknya yang dilihat. Masya Allah. Kenapa nggak yang putih yang besar banyak gitu yang dilihat? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Nah, saya mau ingetin lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Jangan lupa hadir. Islam itu indah hari ini mengadakan tablik akbar. Yeay, di mana? Di Transmart Graha Bintaro jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Jadi yang di rumah Ketemu yang mau langsung ketemu sama langsung sama kita. kita langsung datang ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekaligus syuting. Iya, syuting Kita- kita.